pagi semuanya, bertemu kembali bersama Pak Amar dalam pembelajaran sejarah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang perkembangan Hindu Buddha di Indonesia. Untuk itu kita harus ketahui dulu kompetensi dasarnya apa. Jadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, untuk mempelajari tentang perkembangan Hindu Buddha di Indonesia, kita harus tahu dulu nih bagaimana Hindu Buddha dulu ketika masuk ke Indonesia. Nah, untuk itu perlu kiranya kita membahas satu persatu tentang teori-teori apa saja yang membahas tentang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Tapi sebelum itu kita flashback sebentar ya. Jadi semuanya kalian di rumah pasti sudah yang namanya mengenal atau mungkin berkunjung langsung ke tempat wisata yang berhubungan dengan Hindu Buddha, seperti candi atau mungkin pertirtaan, pemandian ya seperti itu, atau mungkin melihat patung-patung yang berhubungan dengan Hindu Buddha. Kalau candi sendiri pengalamannya Pak Amar banyak sekali ya. Jadi pernah jalan-jalan ke Prambanan, ke Borobudur, atau mungkin candi penataran yang ada di Jawa Timur. Nah, peninggalan-peninggalan itulah yang kemudian memberikan kekayaan budaya bagi masyarakat Indonesia sekarang, yang memang sebelum masuknya Hindu Buddha itu masyarakat Indonesia sudah memiliki budaya sendiri, tapi ketika Hindu Buddha masuk ternyata malah semakin menambah keberagaman budaya di Indonesia. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis ya, untuk mengetahui bagaimana kebudayaan Hindu dan Buddha itu kemudian bisa mempengaruhi ragam budaya masyarakat Indonesia yang kita ketahui sekarang. Karena selama ini yang kita ketahui bahwasanya Hindu Buddha hanya agama saja, tetapi bagaimana kemudian Hindu Buddha ini turut mengembangkan budaya Indonesia yang dimiliki oleh nenek moyang kita dulu. Nah, kita harus pelajari dulu dari awal masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Ada beberapa teori yang kemudian menyebutkan tentang masuknya agama Hindu dan juga agama Buddha. Pertama, kita lihat dari agama Hindu terlebih dahulu. Setidaknya ada 5 teori yang mengatakan bahwasanya Hindu masuk ke Indonesia melalui berbagai cara. Teori pertama adalah teori Brahmana, kemudian teori yang kedua adalah teori Ksatria, kemudian yang ketiga adalah teori Waisya, yang keempat adalah teori Sudra, dan yang terakhir adalah teori arus balik. Kelima teori inilah yang menjelaskan tentang masuknya Hindu ke Indonesia. Sementara untuk agama Buddha ada 2 teori. Teori pertama adalah teori pedagang, yang kedua adalah teori Dharma Duta. Nah, 2 teori ini yang kemudian bisa menjelaskan bagaimana Buddha masuk ke Indonesia. Untuk itu langsung saja kita bahas satu persatu tentang teori tersebut. Teori masuknya Hindu ke Indonesia yang pertama adalah teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini menjelaskan bahwasanya agama Hindu dibawa masuk oleh kaum Brahmana. Kaum Brahmana sendiri adalah orang-orang yang sangat menguasai agama Hindu dan bisa menggunakan bahasa Sanskerta, yang mana memang bahasa ini merupakan bahasa agama Hindu ya. Nah, kaum Brahmana ini kalau kita ibaratkan sekarang adalah para pemuka agama. Kemudian menyebarkan agama Hindu ke luar India sampai mencapai ke Nusantara. Nah, cara yang dilakukan oleh Brahmana ini juga bermacam-macam. Kemudian selain teori Brahmana juga ada teori Ksatria. Teori Ksatria ini mengatakan bahwasanya agama Hindu masuk ke Indonesia melalui aktivitas politik yang dilakukan oleh para bangsawan yang ada di kerajaan-kerajaan India, kemudian berinteraksi dengan para penguasa wilayah yang ada di Nusantara, sehingga dari situ kemudian terjadi yang namanya penyebaran agama Hindu. Jadi raja-raja yang ada di India sana kemudian melakukan interaksi politik dengan penguasa-penguasa wilayah yang ada di Indonesia atau Nusantara saat itu. Nah, biasanya agama Hindu ini dilakukan melalui perkawinan politik ya, untuk mengembangkan wilayah kekuasaan dari para penguasa India di Nusantara. Alhasil nanti setelah adanya interaksi ini kemudian melahirkan yang namanya sistem politik yang baru di Nusantara, yaitu yang kita kenal sekarang sebagai kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Itu tentang teori Ksatria. Bagaimana dengan teori Waisya? Teori Waisya sendiri adalah teori yang mengatakan bahwasanya agama Hindu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan.
Sudah pasti yang membawa adalah para saudagar atau para pedagang yang menggunakan jalur laut untuk mengembangkan perdagangannya. Karena memang sejak dulu Indonesia sudah terkenal dengan ini ya, masyarakatnya yang bisa berlayar hingga keluar Nusantara, sehingga dari situ kemudian terjadilah interaksi perdagangan, termasuk juga dengan para pedagang yang ada di India. Nah, bagaimana dengan teori selanjutnya, yaitu teori Sudra? Teori Sudra sendiri mengatakan bahwasanya agama Hindu masuk dibawa oleh kaum Sudra. Kaum Sudra itu adalah orang-orang yang tergolong seperti rakyat biasa, kemudian para petani, nelayan, atau buruh ya. Jadi golongan-golongan yang di bawah kasta, waisya, kesatria, dan brahmana. Jadi golongan orang biasa. Biasanya penyebaran ini juga dilakukan melalui perkawinan silang ya. Jadi perkawinan campuran antar beda etnis, di mana masyarakat biasa dari India yang kemudian hijrah ke Nusantara, kemudian di situ menikah dengan penduduk lokal, sehingga dari sini penyebaran agama Hindu dilakukan. Nah, yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini mengatakan bahwasanya penyebaran agama Hindu itu justru dilakukan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Jadi dulu memang kita sudah tahu ya, nenek moyang kita sangat pandai sekali berlayar dan membuat kapal, sehingga dari situ mereka memungkinkan untuk pergi ke India. Nah, pergi setelah perjalanan mereka ke India dan mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan agama dan kebudayaan yang baru, kemudian mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama dan kebudayaan itu. Sehingga dari sini yang dikatakan arus balik ya. Jadi setelah Indonesia pergi, warga Indonesianya pergi ke India, kemudian balik lagi ke Nusantara dengan membawa ajaran yang baru. Nah, itu adalah beberapa teori yang mengatakan tentang Hindu masuk ke Indonesia. Jadi banyak jalur ya yang yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan agama Buddha? Agama Buddha sendiri masuk ke Indonesia melalui dua cara, yaitu jalur pedagang dan juga melalui Dharma Duta. Kalau dari teori pedagang, kita bisa samakan dengan teori Waisya ya, kalau di agama Hindu. Jadi sama-sama mengatakan bahwasanya agama Buddha itu disebarkan melalui jalur perdagangan. Nah, sedangkan teori Dharma Duta ini sama dengan teori Brahmana. Jadi Dharma Duta sendiri adalah kaum yang memiliki wawasan yang luas tentang agama Buddha, sehingga memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Buddha ke luar India, bahkan sampai ke Indonesia dan Cina. Nah, jadi seperti itu tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia, di mana nanti setelah mereka ini masuk ya, agama Hindu dan agama Buddha masuk ke Indonesia, kemudian memberikan pengaruh yang cukup banyak ke masyarakat Indonesia ya. Terutama memang banyak sekali kemiripan budaya antara budaya Hindu Buddha yang ada di India dengan budaya asli masyarakat Indonesia. Sehingga dari sini kemudian penyebaran agama Hindu Buddha itu bisa berlangsung, dan juga kemudian melahirkan yang namanya kerajaan Hindu Buddha yang kita kenal sekarang, seperti Sriwijaya, kemudian Majapahit, kemudian Mataram, Kutai, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Nah, pertemuan selanjutnya akan kita pelajari tentang perkembangan kebudayaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, termasuk juga kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana kemudian kebudayaan tersebut melahirkan peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa sekali ya, dan beberapa memang sudah diakui oleh dunia, seperti tadi Candi Borobudur. Dan tidak hanya candi-candi saja peninggalan dari masa Hindu Buddha. Oke, seperti itu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.